Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Bapak-bapak, ibu, jemaah pada sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafakur fiddin, mengkaji ilmu-ilmu agama Allah, agama Islam. Disebut agama Allah karena innadina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah, agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Al-Islam ya'mu wa la yu'la. Agama Islam adalah agama yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengungguli daripada agama Islam. Oleh sebab itu, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, barang siapa yang mencari keyakinan selain daripada al-Islam, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Barang siapa yang mendengar dari umatku, baik itu Yahudi, Nasrani, mendengar akan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengimani apa yang Rasulullah SAW diutus dengannya, yaitu tidak mengimani akan adanya syariat Islam, maka mereka itu termasuk penghuni neraka. Ini dalil wajibnya kita menuntut masuk ke dalam agama Islam. Ada firman Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, berarti boleh-boleh saja. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah memberikan kebebasan bagi kita karena kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau memeluk agama Islam, silakan. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah untuk memerangi orang-orang agar supaya mereka mengucapkan kalimat
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka perangi. Namun sekarang keadaan yang lain, Pak Bu. Masing-masing negara punya pemerintahan yang harus dipatuhi, seperti hukum had. Seorang yang melakukan kesalahan harus dihukum kisos. Namun pada pelaksanaannya di negara-negara Islam, meskipun mayoritas penduduk Islam, tidak 100% bisa menegakkan hukum tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah. Beberapa hari yang lalu, umat Islam khususnya di negara Palestina, di mana Pak? Palestina, tempuh diri Pak. Beribola. Bermula dari seseorang atau suatu kelompok yang tidak mengerti balas budi. Dalam artian gini Pak, zaman Perang Dunia Kedua antara 1942-an, itu ada kelompok yang diusir dari negara manapun tidak diterima, yaitu kaum Yahudi. Di Amerika tidak menerima. Sampai di Jerman sendiri pun mereka kaum Yahudi diusir, bahkan banyak yang dibunuh. Hanya satu-satunya negara yang menerima kedatangan orang-orang Yahudi tersebut, yaitu di Palestina. Mereka anggap sebagai saudara. Setelah beranak pinak, berkembang biak, mereka tidak mengerti tata cara berterima kasih. Bahkan mereka mencaplok, menguasai dan ingin menguasai. Inilah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang sekarang ini bukan keturunan daripada Yahudi zaman dulu, keturunan Nabi Yakub, Ishak, bukan, tapi Yahudi yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Terah dan Babi. Dulu kaum Yahudi sudah dikutuk menjadi keturunan Terah. Nah, inilah sekarang ini anak turun daripada Terah. Makanya sifatnya serakah. Panjenengan mari batur Pak ulangan itu awet kacang direbut, dan mesti direbut, dan kancane kekasih itu dimoten angsal. Kalau bisa sendiri saja yang punya, dan kita sangat paham itu sifatnya Terah. Direbut, yang penting sendirinya kenyang. Setelah beberapa dekade, hampir 70-an tahun lebih mungkin, umat Islam di Palestina mengalami tekanan. Seluruh fasilitas umum, sarana dan prasarana, air bersih, listrik, segala macam dikuasai oleh orang-orang Palestina. Apa yang tersisa dikuasai oleh orang-orang Israel. Apa yang tersisa di sana? Tidak ada. Air keruh, listrik dipadamkan. Ini kesaksian orang-orang Indonesia sendiri yang menjadi relawan di sana. Anak-anak, ibu-ibu yang lagi hamil, berapa ribu mereka pantai, mereka bunuh Pak.
suatu pemandangan yang sangat tidak manusiawi. Dan anehnya, kaum yang mengatakan menjunjung hak asasi manusia, sebuah lembaga dunia seperti PBB, NATO, tidak melihat yang seperti ini sebagai pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Tidak ada komentar. Seandainya ada pembunuhan yang terjadi kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir golongan mereka, mereka paling banter menamakan orang yang menjadi pembunuh itu orang gila. Meskipun yang mati jadi korban satu kampung, paling dia disebut orang gila, tidak waras. Namun giliran satu orang terbunuh oleh kaum muslimin, dia sematkan gelar teroris. Sebenarnya yang menjadi teroris itu siapa? Tidak ada sejarah orang Islam kaum muslimin menjadi teroris. Sama saja Belanda menjajah Indonesia. Ada perlawanan dari kaum pribumi yang jadi teroris, yang dituduh teroris siapa Pak? Orang pribumi. Padahal orang pribumi itu ingin melawan. Gimana? Namun karena mereka penjajah, orang pribumi itu disebut sebagai teroris. Itulah sematan atau julukan mereka kepada orang-orang Islam, yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang benci terhadap Islam, ingin menghancurkan Islam dari beberapa sumber, dari pendidikan, dari tontonan semuanya mereka kuasai. Makanya di saat azan maghrib, waktunya sholat maghrib, sengaja dihadirkan tampilan-tampilan yang menarik agar supaya kita tidak mau ke masjid atau mushola. Terus gini Pak, kita sering menyaksikan untuk hari-hari sekarang ini, dua negara ini lagi berperang. Dari Israel mendapat dukungan dari Amerika. Kita tahu sendiri, Amerika itu negara adidaya, negara kuat dengan berbagai macam fasilitas persenjataan yang modern. Namun dari konflik seperti ini, keadaan yang seperti ini, terkadang ada umat Islam sendiri yang memandang sebelah, boro-boro ikut berjuang atau memberikan sesuatu untuk membantu warga Palestina. Tetapi apa daya, mungkin kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya keimanan terhadap sesama muslim, alih-alih mereka berfatwa, tapi yang sebenarnya mereka menghujat orang-orang Islam itu sendiri. Kita lihat di media itu yang namanya Arya Permadi, yang di Indonesia itu. Permadi Arya siapa namanya itu ya? Yang termasuk Brussel itu ya. Itu juga seperti itu. Mereka membela Israel. Nah, bagaimana? Orang Islam mengaku Islam bisa membela Israel, bisa menghina, membela Yahudi. Tidak khawatir dengan akidahnya. Kalau sesuatu yang kita bisa berikan itu minim sekali, tetaplah keberpihakan kita kepada siapa. Kita ingat ceritanya burung Hud apa ya? Burung pipit lah. Pada zaman Nabi Ibrahim dibakar. Mereka mengambil air dengan karupnya untuk memadamkan api yang besar di lapangan itu. Kira-kira bisa tidak Pak? Burung mengambil air dari sungai, ditaruh di parutnya, di tutupnya,
untuk memadamkan api yang begitu besar. Bisa nggak? Tidak bisa. Begitu pula cicak, dia menghembuskan lidahnya, mulutnya untuk meniup api supaya api tambah besar. Kira-kira bisa Pak? Enggak. Terlalu kecil. Nah, kedua makhluk ini sebenarnya dijadikan ibrah, permisalan. Kita ini sebenarnya berada di pihak yang mana, Pak? Gitu. Bisa saja dengan mudah Allah memenangkan Palestina untuk jam sekarang. Bisa saja. Kata Allah, nek Gusti Allah memberi kemenangan pada pasukan Palestina saja, semudah, lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Iya kan Pak ya? Tapi kalau seperti itu, bagaimana partisipasinya kita? Partisipasi dengan adanya pembantaian yang dilakukan oleh kaum Zionis, Yahudi laknatullah, yang bisa kita berikan itu apa? Kalau kita bisa berangkat ke negara itu Palestina menjadi relawan, alhamdulillah, menjadi tim medis. Namun kalau kita tidak bisa berangkat karena beberapa kendala atau faktor, amal kita, sumbangan kita, donasi kita, mungkin uang 100.000 untuk saat ini bagi Bapak Ibu tidak terlalu besar. Namun satu gelas kecil air aqua saat jam ini sangat berharga bagi mereka. Gimana Pak? Kita yang di meja makan terkadang menyisihkan lauk-lauk yang gak enak. Kemampuan makan kita cuma beberapa sendok, ngambilnya banyak, sisanya kita buang. Andaikan sisanya itu ditaruh di tong sampah di dekat mereka, saya yakin mereka akan ambil dan makan. Nggih, Pak. Saking mereka menahan lapar. Kita nek panjenengan badhe mahum badhe dahar, Bu. Ibu. Nek panjenengan badhe dahar terus kemutan lari-lari kali Palestina di kelaparan, tegel mboten nggih? Mboten. Estu. Saestu kula dari mama, dari mama kula ini. Yang putune tahu. Kata saya begitu kita menghadap di depan kita ada piring dengan lauk nasinya begitu komplit. Terus ada tampilan di televisi anak-anak kecil gitu. Bagaimana Pak Bu? Yang sampai modal sampai meneruskan makan. Semestinya seperti itu. Bismillah, saya ingin ikut berjuang untuk mempertahankan bumi Palestina. Karena bumi Palestina adalah kiblat umat Muslim yang pertama. Palestina adalah mi'rajnya Rasulullah. Diawali dari Palestina Masjidil Aqsa, dumugi maring Sidratil Muntaha, di atas langit 7. Tempat yang paling tinggi. Di sanalah juga Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan. Ini Imam Syafi'i itu lahir di bumi Palestina. Sa'ad bin Abi Waqqas, negerinya para rasul, banyak sekali nabi dan rasul yang terlahir dari sana. Rasul itu kata Pak, nabi itu banyak.
Ada yang mengatakan 124.000. Yang kita pahami hanya berapa? 25. Banyak sekali sebenarnya. Dan di negara Palestina itulah banyak dilahirkan Nabi dan Rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra di sana menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini kan sejarahnya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu kita penting menjaga daripada kota Palestina karena itu adalah kotanya para nabi dan rasul. Kota di mana Rasulullah SAW diangkat di dalam mi'rajnya. Kota di mana menjadi kiblat umat Islam yang pertama sebelum kita menghadap Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Itu dulu pertama kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Kota suci nomor 3 di dunia menurut Islam. Yang pertama Mekah, Madinah dan Al-Aqsa Palestina. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menegaskan la tusadu illa ila salasin masajid. Jangan engkau sengaja bersungguh-sungguh mengadakan rihlah perjalanan di dalam mencari keridhaan Allah, di dalam beribadah kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Adam dan Masjidil Aqsa. Jadi Jeung Nabi ngendika tidak boleh kita mengadakan perjalanan safar yang jauh dalam rangka mencari keberkahan ibadah kecuali di 3 Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Al-Masjid Bandung pun tidak ada nilai lebihnya dibandingkan Masjid An-Nur ini. Semuanya sama. Untuk kadang wonten Pak, yuk kita berjalan mengadakan tur pariwisata kemana? Masjid yang terindah, tur ziarah kubur Wali Songo, ya benar. Ya kubah emas. Padahal hadisnya itu wonten Pak. Nah, yang penting bagi kita Pak, mari kita Pak berikan yang terbaik semampu kita. Mampu kita apa? Berangkat ke sana tidak mungkin, malah akan menyusahkan mereka. Nah, nek panjenengan mari mriko sing susah kan sinten? Tiang mriko boten saged mlayu boten. Wonten roket, nggih. Panjenengan boten saged menghindar malah dados beban. Menjadi timpalan merah ya juga nggak mungkin. Terus apa? Kita berikan yang terbaik bagi mereka menurut kemampuan kita. Sedekah buat mereka, donasi buat mereka Pak. Kita kumpulkan, kita tawarkan kepada mereka yang belum paham dan belum ngerti berita ini. Kanjeng Nabi dawuh Allah menuju sebutaken la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman kita ini sehingga kita mencintai apa yang ada pada mereka umat Islam, saudara-saudara kita, sebagaimana kita mencintai apa yang kita
juga firasat, kita makan enak, kita ingin mereka juga makan. Kita mendapatkan keselamatan, ketentraman, kedamaian, keamanan di dalam beribadah, kita juga ingin saudara-saudara kita sama seperti itu. Kita bisa sholat Jumat dengan merdeka, Pak. Gitu ya. Sholat Jumat boten-boten sing nodongaken bedil. Kita juga ingin agar saudara-saudara kita di sana juga merdeka. Kita sumbangkan apa yang kita punya menurut kemampuan kita. Saya ambil contoh, bukan untuk urusan yang seperti ini pun, untuk membela Palestina. Ustadz Yusuf Mansur, notas apa? Notas ya? Betul kenal ya? Itu kalau lagi ceramah, ibu-ibu yang di depannya itu kalau disuruh melepaskan cincin kalung gelang untuk membantu dakwahnya, langsung dicopot, dikumpulkan. Yang kita itu tidak tahu arahnya kemana uang itu nanti. Mungkin. Tapi kalau urusan yang seperti ini sudah jelas, orang Muhammadiyah punya link-linknya, orang NU juga sudah punya kontak-kontak yang harus tinggal kitanya bagaimana. Oleh sebab itu Pak Bu, kita kumpulkan mulai malam ini, besok dan seterusnya. Kita bikin panitia pengumpulan donasi buat korban Palestina. Bila perlu panjenengan keliling kampung memakai sorban Palestina, membawa pengeras suara, kita gedor pintu mereka agar mereka paham bahwa saudara-saudara kita memanggil uluran tangan kita, memohon kepada kita agar ikut didoakan di setiap sholat kita, agar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purun boten Bu, nyumbang purun boten. Andaikan kita menyumbangkan satu gedung besar, dikasihkan pada seseorang yang tidak terlalu membutuhkannya, dibandingkan kita memberikan uang 100 perak kepada orang yang membutuhkannya, Allah lebih suka ini. Nah, orang-orang Palestina, orang-orang Islam, ibu-ibunya, bapaknya, anak-anaknya, para tentaranya untuk sekarang lagi membutuhkan boten. Nah, disitulah kita berlomba-lomba cari peluang yang baik. Antara azan dan qomat panjenengan berdoa dengan khusyuk. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin. Didoakan. Ini Pak, sunnahnya, pun kula panjenengan di saat menunggu antara azan dan qomat kan berdoa. Napa mawon si panjenengan kersakaken? Karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab, waktu yang dikabul. Jangan sia-siakan waktu itu. Ada yang habis adzan usia mengganggu sebelahnya yang lagi pikir, niatnya baik mengajak orang. Ya kan? Cuma memang sudah seperti itu Pak. Diadani dikentoni ora tekan, ya. Sangat anak lagune pun. Iku tandane wong selamat. Niatnya sih baik mengajak. Tapi sunnahnya kita kembalikan lagi, bukan hanya sekedar kebaikan saja, tapi ada sunnah yang lebih baik lagi, berdoa, memohon kepada Allah untuk segala urusan kita. Bahkan sampai untuk tali sandal yang hilang, sandal sapi, talinya dicabut. Itu
Allah Subhanahu wa taala. Nopo malih urusan-urusan yang besar, urusan saudara seiman, saudara seakidah, kita doakan pun mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli Islam, ya Allah tolonglah orang Islam dan muslimin. Allahumma sholli Islam wal muslim wa alikil kafar wal zalimin. Ya Allah tolonglah kaum muslimin dan hancurkan mereka orang-orang kufar, kafir dan orang zalim sesat. Kita doakan terus. 200 juta orang muslim mendoakan untuk kejayaan Palestina. Wallahu a'lam, satu di antaranya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan Allah memberikan kemenangan. Saya ulangi lagi, untuk memenangkan Palestina bagi Allah sangatlah mudah. Tapi bagian kita apa? Kalau semua Allah yang berbuat seperti itu, kita nggak kebagian. Ini kan? Kalau umat-umat zaman dahulu iya Pak, orang berbuat zalim, berbuat maksiat langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, mereka semua langsung dibalas oleh Allah karena kezaliman, karena kemaksiatan, kesyirikan. Dan sekarang sudah merajalela juga Pak. Cuma masih ada orang-orang yang beriman. Nah, seandainya orang-orang yang berbuat maksiat, kesyirikan, kekafiran, kezaliman, kefasikan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian perjuangan kita di mana? Bukan ada Pak. Oleh sebab itu, saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu untuk usaha kita bagaimana? Tangga keparuh kita waktu kita beritahukan, kita akan mengadakan penarikan infak sedekah donasi buat korban perang di Palestina. Nanti dikoordinir kali Pak D, Pak Tayani. Ini loh perwakilan dari Masjid An-Nur. Kita bergerak demi kemanusiaan, merasa itu tersakiti, mewakili kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Ini Pak. Sampun ngantos kula panjenengan mengoreksi orang-orang yang di sana hanya dengan melihat HP sambil makan kacang. Terus kita membuat komentar yang miring. Yakin itu buat kita tadi. Mestinya kita menangis. Malam nggak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur? Bayangannya gedungnya runtuh di bom. Mungkin. Nawan juga bermanfaat. Makanya kumpul, nanti dicari bagian penyalurnya. Kata ngomong itu. Kalau bila itu tidak. Assalamualaikum.